Halo Sobat Milenial dan Gen Z, balik lagi sama gua Sandi Firdaus, jurnalis IDN Times. Nah, Timnas Indonesia kemarin baru aja kalah nih, Sobat Milenial dan Gen Z. Kalahnya gak tanggung-tanggung, 4-0 lawan Jepang. Dan ke depan juga kita masih akan ketemu lawan yang berat nih, yaitu Arab Saudi. Dan sekadar informasi ya, Arab Saudi dan Jepang ini adalah sama-sama langganan Piala Dunia. Nah, ke depan kita akan ngomong ini, bagaimana nih kok kita bisa ya kalah kemarin lawan kalah lawan Jepang, dan juga bagaimana nih peluang kita untuk lawan Arab Saudi nanti. Dan di sini gua nggak sendiri, gua ditemani dengan teman gua yaitu Bang Satria. Ya Bang, sehat Bang? Aduh, lemesan. Lemes, wah. Kenapa tuh Bang? Buat lemes Bang nih? Kalahnya lawan Jepang 0-4. Tapi wajar sih. Nah, kenapa wajar tuh Bang? Kalau menurut gue wajar. Gimana ya? Lawannya Jepang. Terus kalau dibandingin sama Indonesia, ibaratnya gini. Kita baru bangun proyek nih. Jepang udah lama bangun proyek. Mereka kan punya blueprint 100 tahun sepak bola Jepang tuh. Yang udah dirilis dari ya udah lama gitu, nggak baru-baru aja, dan hasilnya udah kelihatan. Dari belakang sampai depan. Lu sadar nggak siapa yang main? Tier 1 semua kan pemainnya kan? Tuh sekali. Kaoru Mitoma, Iya. Takefusa Kubo aja kemarin nggak main kan jadi starter. Disimpan. Disimpan, gak dimainin. Nggak dimainin. Takumi Minamino, Liverpool reject. Nah, iya. Nah, ya kan, Liverpool reject. Terus siapa lagi? Endo, kaptennya Liverpool, asli tuh sering main, belakangan aja nggak jarang main. Terus mereka juga punya naturalisasi sih, tapi naturalisasinya kan menurut gua nggak banyak. Cuma gua nggak mau dikotomi pemain lah gitu. Tapi kalau kita ngelihat squad kita tuh kayak ada yang kelas A, tier A, tapi kan kelasnya kan maksud gue kayak di Venezia itu J.Itzes. Itu Venezia juga ada di mana gitu di Serie A. Kalau ngomongin Kaoru Mitoma mainnya di Brighton udah di papan tengah, bahkan kemarin mereka sempat papan atas. Jadi kalah sama Jepang, gue sempat ngomong juga di sini nih kemarin, imbang aja udah mending. Terus kalah gitu kan. Jadi menurut gue nggak heran gitu. Tapi skornya gede nih Bang ya, 4-0. 4-0. Apa emang secara secara kualitas emang kita sejauh itu gitu Bang sama Jepang ya? Kalau gue rasa itu jadi salah satu bukti sih. Bukti kalau misalkan kualitas sepak bola kita tuh belum terlalu ada di situ. Jadi menurut gue tuh itu jadi satu bukti, itu jadi satu cambuk lah. Kalau kita emang mau ngejar Jepang, kita harus serius. Jadi ya gue ngerasa itu adalah skor yang, tapi nggak 4-0 juga. Kemarin gue juga mikirnya kali 2-0 atau enggak 3-0. Tapi kemarin 4-0, makanya gue bilang gue agak lemes juga. Karena gue mikirnya 2-0 atau 3-0 kalau kita kalah masih agak wajar gitu. Dan bisa dibilang kan ini kan skornya juga, kita kan sempat ketemu juga kan dengan Jepang ya. Nah, kita sempat ketemu Jepang di Piala Asia 2003 kemarin, dan waktu itu kita kalah 3-1 ya? 1-3. Sekarang nambah. Sekarang nambah. Maksudnya gini, secara permainan ketika ngelawan Jepang di Piala Asia itu, kita tuh jauh lebih bagus loh. Menurut gue itu jauh lebih bagus karena kita kelihatan gitu skemanya seperti apa. Tapi kalau kemarin gue ngelihat ada yang hilang, entah ritme, entah kalau spirit enggak. Karena dengan dukungan supporter gue lihat spirit pemain tetap. Tapi secara ritme, secara teknik, anak-anak tuh kayak ngeblank aja kemarin ngelihatnya gue gitu. Jadi ya ada beberapa momen memang diciptain, kayak sayangnya nggak gol ya Ragnar Oratmangun tuh, harusnya dia bisa ciptain momen itu. Gue rasa kalau itu gol ceritanya akan beda. Kejadian di Piala Asia itu akan terjadi terulang lah gitu, seenggaknya itu. Iya Bang, dan emang ya nggak bisa dipungkiri ya memang meskipun kita kan juga banyak pemain-pemain Eropa Bang ya, tapi kayaknya tier kompetisinya itu sangat ngaruh sekali Bang ya. Itu dia. Dengan si Jepang ini ya. Bagaimana Jepang kan juga, lu sepakat gak sih Bang, Jepang mainnya itu bener-bener Eropa banget lah gitu ya. Rapi, kalem gitu Bang gitu. Gua ngelihat perbedaan satu hal San yang sebenarnya mungkin orang-orang nggak sadar. Ketika Jepang nguasain bola, Nah itu tuh. lu sadar nggak apa yang terjadi ketika itu? Ketika Jepang menguasai bola, ya gimana ya? Tenang kan? Mereka tuh kayak gak gerasa gerusu gitu. Nah itu sebenarnya perbedaannya. Ketika pemain kita ngejar bola, lari sampai sekuat tenaga, tapi pemain Jepang santai aja. Jadi mereka main di kiri, mereka main di kanan, di pinggir-pinggir. Itulah yang gue lihat. Oh ini perbedaan kelas kita sama Jepang seperti itu. Dan juga ketika defense Bangnya bagaimana pressingnya mereka juga beda ya dengan pressing kita kan ya. Kita pakai pressing mungkin pakai low block ya, lebih ke belakang kan. Tapi ketika kita mau pakai low block, Jepang udah main pakai high press. Betul. Jadi kayak wah gila ini.
Kita main low block, dipaksa kita buat melakukan kesalahan. Intinya sih itu kemarin gue lihatnya. Ya, dan memang apapun itu ya hasil lawan Jepang udah terjadi Bang ya. 4-0, kualitas udah sangat terlihat kentara, bahkan even ketika Jepang menguasai bola sekalipun, tenangnya mereka, bagaimana mereka bisa counter setiap strategi yang dilakukan Indonesia itu Ada antitesisnya lah. kelas gitu. dunia Ada sekali. kelas memang. dunia gitu, emang beda. Gak bohong mereka masuk peringkat 15 FIFA sekarang ya. Iya. Tapi oke kita lupakan itu seperti kata Calvin Verdong ya. Iya. Verdong bilang oke, let's forget about the defeat from Japan and kita bergerak maju untuk laga lawan Arab Saudi nih Bang nih. Gimana tuh Bang? Gue lebih suka sih Prediksi sebenarnya lawan Arab ngomongin nih. gimana lawan Arab ya. Nah, gimana tuh Bang lawan Arab nih? Harus menang sih gitu. Karena kan gini, kita hitung-hitungan ya San ya. 5 laga tersisa. 2 lagi masih ada Australia sama Jepang. Jepang lagi. Ya, Mainnya di Jepang lagi. Lawan Australia, mainnya juga di sana kan. 3 laga kita mainnya di home. Cina, Bahrain, sama Arab. Nah, Arab duluan nih. Oke. Kalau ngelihat performa yang pertama kali ketika Roberto Mancini sebelum dipecat, kalau kita misalkan bisa main kayak gitu, gue yakin kita bisa menang. Seenggaknya 1-0 lah. 1-0 ya. 1-0 aja, kita amanin 1-0 aja. Itu mudah-mudahan kita bisa. Nah, terus gue cuma satu catatan, mudah-mudahan Sintayong berani eksperimen. Nah, eksperimen kayak gimana tuh Bang? Kemarin pakai 3 back terus kan. Ah. Jadi 5, 3-2 iya, atau dan 3-5-2. turunannya kayak gitu. Jadi kayak gitu turunannya. Tapi menurut gue sekarang mau nggak mau Sintayong harus all out. Oke. Sistem 4 back, 3-3. Oh, dia harus nyoba Dia harus coba skema 4-3-3 baru ya. gitu. Atau enggak kalau memang dia mau kejar dengan sistem yang lebih stabil, 4-4-2 klasik bisa dipakai sama dia. Ya apalagi kan juga sekarang Sin didukung ini Bang ya, didukung pemain-pemain yang mungkin secara pemahaman taktik lebih bagus juga Bang. Iya, itu makanya menurut gue seenggaknya Sin harus lebih berani eksperimen gitu kan. Nah, lu kan juga kemarin baru liputan di lapangan kan. Apa yang lu lihat dari mereka sekarang? Kalau latihan kemarin sih ya, latihan hari Minggu kemarin di Madia itu mereka masih lebih ke recovery sih Bang. Yang mungkin karena kan sesi latihan juga kan 15 menit doang kan. Media cuma bisa meliput 15 menit awal dan saat itu ya mereka tampak dari bagaimana mereka melakukan rondo ataupun ketika mereka melakukan kucing-kucingan gitu kan ya ada psikologis yang terjaga lah kan seperti kata Verdong kan bahwa ya memang psikologis kami ini udah membaik lah meskipun kami kemarin kalah lawan Jepang kan 4-0 gitu, tapi itu intinya dan memang harus bangkit nih karena lawan Arab ini akan sangat krusial kalau memang kita mau ngincar peringkat 3 dan 4 lah minimal ya Bang untuk ke Piala Dunia itu ya. Gue garis bawahin tuh psikologis yang terjaga sebenarnya karena dari awal gue ngelihat mereka preskon lawan Jepang terus latihan jelang lawan Jepang mereka kayak udah sadar gitu mereka tuh kalah kelas gitu loh. Gitu. Jadi mau nggak mau yang mau disikat nih harus lawan Arab Saudi gitu kan. Betul. Jadi gue ngelihat emang gue juga sepakat ada psikologis yang kejaga dan memang menurut gue ya sekarang udah waktunya si timnas itu udah mikirin nih gimana peluang sekecil mungkin harus jadi gol. Kan PR selama ini gitu. Betul nih. Baru mau gue tanya nih. Gue main bola sebagai back seringnya, back sayap, back tengah. Satu hal yang paling gue sebelin adalah ketika kita udah build up, udah nyerang, main, tak, kasih umpan ke striker atau winger, terus dia nggak golin. Abis itu kita counter. Kalau main di posisi back sayap, gue harus turun jauh. Betul. Kalau gue main di posisi back tengah, ya gue tungguin di tengah. Betul. Tungguin high press. Itu udah jadi insting San. Betul. Nah, ini yang harus mungkin teman-teman di lini depan tuh juga harus mikirin perasaan. Wah, teman-teman gue di belakang pasti capek nih kalau transisi. Apalagi jangan salah, Arab Saudi transisi juga bagus nih. Iya, jangan lupa ya bagaimana cepatnya mereka Bang ya. Nah, Cepatan itu. mereka tuh bagus banget loh Arab Saudi. Salem Aldosari tuh. Betul. Itu yang paling cepat meskipun dia jarang main sekarang kan di klubnya. Tapi menurut gue Salem Aldosari masih jadi apa ya? Dia yang golin gawang Argentina kok. Messi sampai di Where is Messi gitu kan. Sampai dibikin kayak gitu kan. Tapi kan seenggaknya kita harus yang kayak gitu-gitu tuh harus kita pikirin gitu. Jadi apa ya? Teman-teman di lini depan, pemain depan, Ragnar, terus Rafael Strike, terus ya mungkin kayak Witan atau Marcelino harus lebih dewasa lah ketika dapat peluang. Jadi jangan sampai mengecewakan teman-temannya yang di belakang gitu. Dan juga ingat ya, timnas kan punya pelatih striker baru Bang, Nah. khusus. Itu efeknya mana? Itu efeknya belum ada tuh. Gue juga belum tahu nih bisa dapat
bisa dapat gol apa enggak gitu kan. Iya, karena gue pernah dengar ini Bang, gue pernah dengar omongan juga salah satu pengamat ya, dan makin tinggi level sebuah pertandingan memang peluang itu harus bisa dikonversi sekecil apapun tuh harus bisa Itu jadi betul, gol. gue sepakat. Pengaruhnya kalau Jepang kemarin Bang, itu terasa banget kan ketika Ragnar gagal. Terus juga ketika Kevin Dix umpannya udah bagus, strike gagal nyambut. Itu kan jadi ya kita kerasa Bang, saya juga main kan sebagai back Bang ya. Gua main sebagai back nih di kalau main bola ya. Kerasa tuh Bang ketika ada peluang itu ya Iya. ya, Berarti gagal. gini kalau di futsal ya, counter to counter bisa jadi gol. Nah, betul. Nah, kalau di sepak bola untuk di level tinggi Premier League. Contoh Liverpool lawan Brentford. Oh, iya. Gol Luis Diaz. Itu cuma 11 detik atau 16 detik gitu. Dari counter to counter, San. Jadi ketika Brentford dapat situasi corner, bisa diantisipasi bolanya, salah dapat bola liar, terus salah dijatuhin, Diogo Jota dapat. Itu cepet banget transisinya. Betul. Itu gila. Kalau misalkan itu terjadi gimana? Betul. Nah, itu Indonesia harus waspada juga tuh. Sepakat Gitu. dan memang kan sekarang pun level sepak bola Asia kan udah bisa seperti itu Bang. Nah. Beberapa pemain ya kan itu masih diwaspadai betul nih sama Indonesia kan gitu. Nah, sekarang gini Bang, kunci biar kita bisa menang lawan Arab nih apa nih Bang nih Indonesia nih Bang? Mesti gimana nih kita nih? Gue punya tiga highlight. Satu, secara taktis Sinteyong harus berani eksperimen. Kedua, pemain kita harus berani dan lebih dewasa. Jangan sampai peluang-peluang itu terbuang percuma. Betul. Ketiga, konsentrasi. Ya. Shape defense-nya tuh harus dijaga. Betul. Kemarin itu gue lihat shape defense kita tuh nggak kejaga. Gue cuma ngelihat 2 orang yang disiplin. Rizky Ridho sama Jay. Gue tahu orangnya pasti itu. Itu 2 orang itu mereka paling konsisten di lini belakang emang. Betul. Justin Hubner kemarin underperform. Wah, kacau. Gua ngelihat Justin Hubner terlalu ceroboh lah. Itu harusnya dia kan di kiri ya. 3 back dia di kiri. Rizky Ridho di kanan kalau nggak salah. Jay di tengah sebagai komando. Emang kelebihannya Jay kan itu. Nah, cuma masalahnya ketika ada satu situasi Justin ini masih terlalu agak panik. Ya. Gua ngelihat Ridho, gua lebih suka Ridho mainnya. Ya kan. Dia lebih tenang. Ada tuh kan Bang momen Ridho ke balap pemain Jepang, tapi in the end dia bisa tetap menghalau bola itu gitu. Nah, itu gua ngelihat kayaknya dia udah memperhitungkan. Gua kalah lari, Iya. gua kalah body, gua harus apa? Area gua jaga. Betul. Ridho tuh kemarin kelihatan pinternya dia ketika dia kalah body, kalah lari. Gua harus jaga area. Yang akhirnya dia memenangkan bola kan. Betul. Nah itu kayak gitu-gitu tuh harus. Back tengah kita besok mungkin kalau gue boleh saran Coach Sin, sorry, tolong pasang Jay Itze sama Ridho aja. Kiri kanan bisa pakai Kelvin Verdong atau pakai Nathan Choaon bisa di back sayap atau mungkin dia bisa dijadiin breaker lah. Tinggal Tom Hey suruh jadiin otak serangan aja nomor 6. Sama satu lagi mungkin Witan ya. Witan mungkin bisa agak lebih mobile tuh. Betul. Lebih kreatif. Ya. Gue nggak menyarankan Marcelino sih. Sorry nih, gue bukannya apa? Karena ketika Marcelino main ada ritme yang keganggu. Terlalu lama nahan bola. Masih ya itu ya. Masih. Nah, terus kanan kiri siapa? Kalau Verdong nggak dijadiin back sayap kanan, Verdong dijadiin striker sayap kanan. Oh iya, coba didorong, lebih maju ya. didorong posisinya. Bisa kan Menarik. kita mungkin agak menggila ya dengan pikiran-pikiran kita. Jangan salah, Jeremy Frimpong Belanda, ya. aslinya right back kan. Right back di timnas dia jadi lebih ke depan. Gitu. Itu Gareth Bale betul. dulu dari back ditransformasi dari back sayap dia jadi salah satu terbaik winger terbaik di dunia dengan dia didorong ke depan. Gua ngerasa Calvin Verdong mungkin bisa jadi opsi itu juga. Betul. Itu San. Nah, jadi sobat milenial dan Gen Z memang tadi sudah disebutkan oleh Bang Satria ya, ada 3 kunci nih biar Indonesia ini bisa setidaknya menang tipis lawan Arab Saudi ini ya. Kita pertama, Sin ini harus berani untuk melakukan sebuah penyegaran lah mungkin ya kita sebut, atau sebuah formasi-formasi baru. Dia harus berani untuk menerapkan skema-skema baru untuk memberikan penyegaran terhadap skuad. Dan kedua yaitu tentu ini orang awam pun tahu itu penyelesaian akhir. Dan ketiga memang Sin ini kan sebenarnya memang adalah pelatih yang memang dia itu mengedepankan defense ya. Nah,
shape of defense-nya ini selalu hilang. Shape defense-nya selalu hilang ini dalam 2 laga terakhir ya, lawan Cina dan Jepang ini, dan Iya. itu harus kembali lawan Arab minimal seperti ketika pertemuan pertama di Arab Saudi waktu itu gitu. Kalau lawan Cina gue ngerasanya bukan shape of defense yang hilang, Apa bang? tapi kita kayak over proud. Boah. Bener. Iya. Gue ngerasa kayak over proud, kita terlalu banyak berharap di laga itu. Padahal kita nggak boleh kayak gitu juga. Benar, nggak boleh itu tuh, nggak boleh juga meremehkan Nggak lawan. boleh ngeremehin lawan. Betul. Karena ya golnya Cina itu nggak perlu semua gitu. Sepakat. Itu gol yang setidaknya kalau pemain ada keinginan untuk menghalangi itu bisa. Masih bisa gitu. Bisa. Nah, itu yang kayak gitu-gitu. Itu non teknis ya. Nah, kalau Sepakat. teknis gue tadi udah ngomong, tapi non teknis yang kayak gitu kita Ya. harus hilangin juga. Gitu. Ya, Gue sih itu aja. Mungkin kalian ada yang nggak setuju atau setuju, silakan monggo. Itu pendapat kalian. Jangan juga. baper gitu Ya, kan. Ini kan juga pendapat kami seperti ini. Ya Kalian kan? punya pendapat sendiri. Ya alangkah baiknya kita diskusi di kolom komentar juga kalau Yoi. memang kalian punya pendapat sendiri ya. Ya, tapi pakai ya bahasa yang sopan. Betul. Netizen Indonesia kan sopan-sopan. Betul. Sopan-sopan. San. Seperti kata Pak Ketum PSSI Pak Erick Thohir, tunjukkanlah kepada dunia bahwa kita ini adalah bangsa yang ramah. Bangsa seperti yang itu. besar. Bangsa yang besar. Seperti itu ya Bang ya. Iya betul. Harus santun ya. Santun ya. Aduh, Tet. Ya. Main di ujung jurang lu. Ya, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya soal bagaimana kekalahan kita lawan Jepang dan juga prediksi Indonesia lawan Arab Saudi yang akan digelar pada Selasa besok malam hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, demikianlah obrolan singkat saya dan juga obrolan diskusi-diskusi dengan Bang Satria, dan jangan lupa untuk komen, like, and subscribe YouTube dan YouTube IDN Times, dan jangan lupa untuk saksikan terus Locker Room by IDN Times. Saya Sandi Firdaus. Saya Satria Permana. Dadah. Dadah.